Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan kantor UPT SD Negeri Jatinom 1 yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan pengimbasan diseminasi dari apa yang saya pelajari di guru penggerak. Di sini saya bukan intinya mengguri panjenengan boten, sama-sama belajar, kita kolaborasi bersama demi sekolah kita SD Jatinom 1 ini lebih maju. Nanti mungkin ada pemahaman Bapak Ibu yang lebih dari saya, monggo saran, kritik, dan untuk membangun supaya saya lebih memahami. Yang pertama ini aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif untuk menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Untuk konsep utama modul budaya positif ini ada 6 poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima positive control restitusi, yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan pelajar Pancasila, yaitu dimensinya. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru di sini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk kurikulum Merdeka, ya di sini setiap hari tidak asal lagi anak-anak diselipkan tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ya ada Bapak Pendidikan kita, ya Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya tentang arti pendidikan. Di sini ada yang sebelah kanan itu contek, yang di sini sebelahnya itu silang. Nah, untuk pendidikan, maksud dari pendidikan itu adalah menuntun, ya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, ya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, untuk filosofinya Ki Hajar Dewantoro itu, ya, yang kita kenal dengan bahwa anak itu ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, makanya untuk kurikulumnya kenapa harus ada revisi? Karena ada perubahan zamannya. Mungkin pada kita waktu sekolah dulu, ya, berbeda dengan untuk anak-anak sekarang ini, ya. Makanya ada revisi tentang kurikulum, harus disesuaikan dengan kodrat zamannya. Ya, dulu mungkin belum ada TIK atau strategi model pembelajaran dan lain sebagainya. Sekarang banyak model-model pembelajaran dan IT yang diterapkan di pembelajaran. Sedangkan yang salah di sini, maksud dari pendidikan itu adalah mengajar segala materi atau pelajaran pada anak-anak. Itu konsep yang salah. Nah, apa mereka dapat mencapai nilai, ya, tertinggi dan juara kelas, ya. Dulu sering kalau anak dikatakan pandai pasti nilainya bagus dan berprestasi seperti itu. Nah, karena kalau sekarang ini kita melihatnya berproses, jadi tidak kita lihat hasilnya saja, tetapi pada saat prosesnya juga diamati. Akan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan karena kodrat anak itu bermain dan belajar. Nah, kita seorang pendidik, Bapak Ibu, nah, bagaikan petani, ya, kita pamongnya, ya, pamong petaninya, menumbuhkan. Kita tugasnya itu hanya menumbuhkan,
ya, dan merawat. Nah, kita hanya fasilitatornya saja. Nah, dan filter budayanya. Nah, lalu kita berpihak pada anak, ya. Kita kenal di filosofinya Ki Hajar Dewantara, KHD itu menghamba pada anak. Istilahnya menghamba itu ya lebih tinggi ya, kita dengan anak itu ibaratnya itu lebih tinggi daripada kita. Itu istilahnya lebih menghamba. Nah, kita juga ini sebagai tuturi handayani ya, seperti di logo pendidikan kita ya, di Kemendikbud juga logonya tuturi handayani ya, kita sebagai pendidik tuturi handayani. Nah, kita juga sebagai pelajar sepanjang hayat, karena hakikatnya seorang pendidik itu harus belajar dan belajar seperti ini, belajarnya sepanjang hayat untuk bisa mengikuti perkembangan pendidikan sekarang ini, karena untuk perkembangan pendidikan itu sangat luar biasa perubahannya. Di sini Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila dimensi-dimensinya yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, di situ ada bermacam-macam ya. Lalu ada bergotong royong, ada kolaborasi, kepedulian, lalu kreatif, menghasilkan anak-anak dilatih untuk bernalar kritis, lalu mandiri. Nah, ini anak-anak dilatih untuk mandiri supaya tidak tergantung orang lain. Dua, yaitu kemarin untuk kelas 1 sampai kelas 6 juga mengadakan proyek P5 ya. Lalu suan kita juga sudah melaksanakan sholat duha, sholat luhur, lalu mengaji ya. Itu sudah melaksanakan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya yaitu tentang peduli lingkungan ya. Kemarin saya bersama-sama Bapak Ibu yang lain juga membersihkan sekitar lingkungan sekolah. Ini juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang ini yaitu saya selalu mengamati anak-anak untuk saling berbagi kepada teman ya, peduli dengan sesamanya. Untuk sekolah dan kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu, diharapkan bahwa lingkungan tumbuh yang sesuai ya, aman tentunya, sekolah harus aman dan nyaman, karena seperti rumah kita, rumah tempat tinggal kita harus aman dan nyaman. Lalu mengutamakan kearifan budaya lokal sesuai dengan P5 ya, kemarin kita sama-sama untuk mengangkat kearifan lokal dari lingkungan sekitar SD 1 tentang peternakan. Kemarin kita P5-nya membuat asinan telur. Ini sudah sesuai dengan mengutamakan kearifan budaya lokal. Lalu sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak itu memang sangat diperlukan ya, supaya anak-anak kalau pendidiknya ramah, anak-anak selalu ini senang ya, dicintai gurunya. Nah, ini sesuai dengan sekolah yang aman dan nyaman, sekolah yang ramah anak. Nah, sekolah tersebut ya sebagai wadah taman belajar anak-anak. Kalau sudah nyaman, aman, maka kegiatan pembelajarannya anak-anak menjadi menyenangkan. Sebagai pada saat pembelajaran, yaitu saya pada saat kegiatan proses belajar mengajar, saya menerapkan tidak hanya di kelas saja, yaitu di luar kelas pun ini mengadakan pembelajaran. Jadi kalau di luar kelas memang anak-anak lebih suka. Yang pertama ini pada saat kegiatan materinya fotosintesis, anak-anak mengamati. Lalu yang ini sebelahnya ini yaitu tentang membuat celengan dari bahan bekas ya, sebagai untuk mendaur ulang recycle-nya. Nah, ini anak-anak supaya selain peduli terhadap lingkungannya juga mengajarkan untuk melatih menabung. Anak-anak melihat sendiri ya, celengan yang dibuat dari bahan alami ya, dari kunyit itu kemarin. Lalu setelahnya ini waktu seni musik, anak-anak menebak untuk pembelajarannya seni musik, ini lagu daerah mana, itu sangat anak-anak antusias sekali. Alami ya, dari kunyit itu kemarin. Lalu setelahnya ini waktu seni musik, anak-anak menebak
untuk pembelajarannya seni musik. Ini lagu daerah mana, itu sangat anak-anak antusias sekali. Filoris ya, Bloom ya, yang revisinya Bung Karloff itu SS stimulus respon ya, bahwa siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di sini bahwa stimulus respon itu yang sudah saya tayangkan, di sebelah kanannya itu stimulus respon, yang sebelah kirinya itu teori kontrol. Kalau teori kontrol itu ya, atau pilihan ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang lebih bagus yang teori kontrolnya ini. Lalu perbedaan cara pandang terhadap dunia pendidikan, Bapak Ibu. Kalau stimulus respon ya, bahwa kebutuhan anak itu sama. Kebutuhan anak itu sama untuk SR, stimulus respon. Pemandangnya bahwa anak semua itu sama. Sedangkan yang kontrol diri ya, itu kebutuhan anak itu berbeda-beda ya. Makanya ada berdiferensiasi. Lalu selanjutnya mengubah anak berpandangan harus seperti guru. Kalau stimulus respon SR dulu ya, bahwa mengubah anak berpandangan harus sama. Kalau gurunya A ya harus A, seperti itu. Sedangkan kalau kontrol diri, bahwa memahami cara anak terhadap dunia, guru sebagai fasilitator saja. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Ini yang lebih bagus Bapak Ibu, yang kontrol diri, yang merdeka belajar. Ini yang filosofinya KHJ Bapak kita. Lalu kalau stimulus respon ada perilaku buruk anak sebagai suatu kesalahan, bahwa stimulus respon yang punyanya ini bukan itu, bahwa perilaku buruk anak itu sebagai suatu kesalahan. Kalau anak sudah melakukan keburukan berarti itu kesalahan anak. Bahwa kalau yang betul, bahwa untuk merdeka belajar itu setiap perilaku anak itu memiliki alasan tujuan tertentu. Jadi kalau anak kita misalkan melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya. Sedangkan di stimulus respon, guru mengontrol anak sepenuhnya, jadi guru yang berperan. Sedangkan untuk yang kontrol diri, anak berusaha mengontrol yang mengatur dirinya, memanajemennya sendiri. Lalu di stimulus respon bahwa pemaksaan jika bujukannya gagal, ya, jadi dipaksa. Sedangkan di kontrol diri, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilih-pilihan yang baru. Sedangkan di stimulus respon, cara pandangnya model berpikir menang kalah satu sisi dirugikan biasanya. Kalau di kontrol diri, jadi model berpikirnya memang tidak ada dirugikan. Jadi tidak ada yang dirugikan di kontrol diri. Ada rewardnya. Lalu untuk mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai, disiplin positifnya. Ya, jadi anak-anak biasanya kalau pembelajaran itu kalau ada reward biasanya senang sekali. Tetapi kalau lama-kelamaan ada rewardnya, biasanya itu juga tidak bagus, karena kalau tidak ada reward kadang-kadang anak-anak malas untuk sungguh-sungguh, biasanya seperti itu. Ada plus minusnya. Disiplin diri ya, ada diri sendiri, yakni yang muncul dari dalam ya. Nah, kesadaran diri untuk menguasai diri serta memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Ya, ini Bapak pendidikan kita KHJ Tirjadiwantoro ya, bahwa mardika itu jarwonya noramung letasing pamrih ya uga kuat kuwasa amaning priyaga. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Itu ada orang lain ya untuk mendapatkan kebutuhan ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan biasanya. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin ya, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuai tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengajukan pada nilai ya kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Jadi kalau dia sudah
disiplinnya dari dalam diri itu pasti meskipun tidak ada bapak ibu guru, anaknya pasti tetap melaksanakan disiplin. Kalau ekstrinsik ya dari luar, kalau ada bapak ibu guru pasti anak-anak selalu disiplin. Kalau misalkan bapak ibu gurunya tidak ada, pasti anak-anak tidak disiplin. Kalau ini yang lebih bagus memang dari yang intrinsiknya dari dalam diri anak. Gerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar untuk mengikuti serangkaian peraturan. Jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ya, begitu. Jadi nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal harus disepakati secara bersama oleh murid-murid dan guru, tidak hanya muridnya, tapi gurunya juga harus ikut terlibat. Yang belajar dengan sungguh-sungguh ini, saya bersama siswa kesepakatan bahwa menyampaikan kelas tidak harus banyak bapak ibu, hanya 4 saja supaya anak-anak mudah diingat untuk anak-anak dan dilaksanakan dengan baik. Dia lapar ya pada saat itu dan orang tuanya tidak membawakan bekalnya. Ya, yang kedua alternatifnya alasannya mungkin dia merasa senang temannya janji memperhatikan dia ya, dia ingin diperhatikan orang lain. Pada ujungnya guru dan orang tua juga bisa menjadi perhatiannya. Yang alternatif alasan yang ketiga yaitu dia merasa hebat karena temannya jadi takut ya dengan dia dan menuruti keinginannya. Ada juga beberapa alasan dia merasa bosan dengan bekalnya, mungkin dari rumah dia dibekali hanya mie dan telur saja setiap hari sama orang tuanya ya, yang selalu sama pada hari-hari berikutnya. Sementara bekal temannya berganti-ganti ya, ada tahu tempe, ada misalkan ayam goreng dan lain sebagainya. Nah, ada juga alasannya bahwa Doni berbuat itu bahwa dia iseng saja misalnya, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Kalau sudah diisengi melihat ekspresi wajah temannya, dia yang kesal, temannya sudah diisengi kesal, kurang kasih sayang ya, akhirnya dia berbuat seperti itu ya. Jadi dia ingin dikasih sayangi bapak ibu gurunya, teman-temannya sekitar, makanya dia melakukan perbuatan iseng tadi, meminta makan bekal temannya dengan secara paksa. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, seperti ilustrasinya Doni tadi, bahwa ya dia meminta bekal temannya dengan paksa, jadi dia ingin ini saya sebagai penguasa. Nah, itu memang kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan juga. Yang selanjutnya ada yang keempat yaitu kebebasan atau merdeka ya, kebebasan. Nah, maka dari ilustrasi Doni tadi ya, dari rumah ibunya kan setiap hari membekali dengan mie sama telur, mungkin keadaannya ya. Lalu dia bebasnya bagaimana, ingin berganti-ganti lauknya. Nah, itu dia ingin bebas makannya, yang penting pas sehat lima sempurna. Makanya mungkin di pembelajaran ada materi Pak Sehat Lima Sempurna, bisa Bapak Ibu jelaskan bahwa Pak Sehat Lima Sempurna itu tidak harus mahal, yang murah-murah juga ada. Lalu kesenangan terhadap pembelajaran yang menyenangkan. Jadi untuk pada saat pembelajaran kesenangan ya, kesenangan ada KBM bisa menerapkan dengan model pembelajaran, strategi dan teknik dengan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang terkait. Nah, di sini ya sebagai penghubung, guru sebagai penghubung nanti materi selanjutnya ya. Kamu tahu bahwa peraturannya begini, biasanya seperti itu. Ya, sebagai penghubung, guru sebagai penghubung nanti materi selanjutnya. Ya, kamu tahu bahwa peraturannya begini, biasanya seperti itu. Aku manusia yang tadi di awal sudah saya sedikit singgung untuk tentang motivasi perilaku pada manusia. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada hukuman, ada penghargaan ya. Kalau hukuman itu pasti menyakitkan ya. Lalu tidak nyaman, pasti tidak nyaman dengan hukuman, perasaannya tidak nyaman, menyakiti. Peserta didik akhirnya takut ya, memaksa peserta didik menyembunyikan kesalahannya. Mungkin peserta
peserta didik menjadi rendah diri. Kalau penghargaan ya tidak efektif jika dilakukan terus-menerus ya, melakukan jika hanya dia diberi penghargaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk reward itu ada yang sisi positifnya, ada negatifnya. Kalau biasanya tidak ada rewardnya, anak-anak mungkin jadi malas atau tidak antusias ya. Lalu merusak hubungan, sifat iri. Mungkin ada temannya yang tidak dapat, mungkin bisa juga iri karena temannya satu mendapatkan reward, hadiah, penghargaan. Lalu mematikan kreativitas anak. Lalu merampas hak menghargai dirinya, menghukum juga. Itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Lalu konsep basic kebutuhan itu ya membantu murid untuk mengenai basis yakni kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu ada tujuannya, adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, lalu kasih sayang, ya, dapat diterima temannya, ya, bertahan hidup. Jadi bisa juga pada Bapak Ibu berkata, kamu bisa saja, ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih, misalkan lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Lalu apa yang penting bagi kamu? Nah, bisa berkata seperti itu. Kamu lakukan dengan yang lebih baik untuk hari besok, misalkan seperti itu. Ini di langkah validasi kebutuhan. Langkah selanjutnya yaitu pada segitiga restitusi, yaitu menanyakan ada istilah konsekuensi, ada restitusi. Saya juga baru mendengar istilah restitusi bahwa di guru penggerak ini Bapak Ibu, saya juga belajar. Sebelumnya saya juga belum mendengar istilah restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek Bapak Ibu, ada konsekuen ya. Jadi penguatannya jangka pendek. Lalu adanya monitoring kalau konsekuensi itu ya, monitoringnya berkelanjutan. Lalu SR tadi, stimulus respon yang berhubungan di depan tadi ya, behavioris tadi teorinya. Lalu peserta didik menghormati peraturan kalau konsekuensi. Sedangkan di restitusi Bapak Ibu bahwa peserta didik itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Makanya saya ini membuat keyakinan kelas tadi. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau kita menggunakan restitusi itu fokusnya jangka panjang. Lalu yang ketiga, peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Sedangkan ada teori kontrol dirinya tadi. Lalu peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi untuk restitusi di sini ada menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas ya, langkah-langkahnya di namanya segitiga restitusi yang terkenalnya. Saya juga belajar, Bapak Ibu baru tahu istilah ini, sebelumnya juga belum tahu bahwa dalam segitiga restitusi yang pertama langkahnya menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya, memperbaiki. Biasanya guru berkata seperti ini, perbuatan salah itu hal yang manusia, ya. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, bisa juga dengan perkataan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dengan perkataan seperti ini, untuk langkah menstabilkan identitas di segitiga restitusi. Ada juga bisa berkata ini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Ini pada langkah segitiga restitusi yang menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Di segitiga restitusi, validasi kebutuhan itu ya membantu murid untuk mengenai basis yakni kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu ada tujuannya, adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu
yaitu penguasaan, kebebasan, lalu kasih sayang, ya, dapat diterima temannya, ya, bertahan hidup. Jadi bisa juga pada Bapak Ibu berkata, kamu bisa saja, ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih misalkan lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Lalu apa yang penting bagi kamu? Nah, bisa berkata seperti itu. Kamu lakukan dengan yang lebih baik untuk hari besok, misalkan seperti itu. Ini di langkah validasi kebutuhan. Langkah selanjutnya yaitu pada segitiga restitusi, yaitu menanyakan langkah berikutnya, menanyakan keyakinannya. Bahwa anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, ya, kesepakatan kelas, ya. Jadi kita bisa bertanya, apa nilai yang kita percayai di kelas kita, keyakinan kelas yang kita buat apa? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kita kembalikan ke anak. Oh, ini nilainya misalkan tertib, disiplin, seperti itu. Kelas bisa juga bertanya, kelas yang kamu harapkan seperti apa, sama kelas yang ideal seperti apa? Oh, dihiasi Bu Dini supaya menarik. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa misalkan? Itu menanyakan keyakinan dan konsekuensi, ya. Jadi ada bedanya bahwa hukuman, ya, hukuman, punishment, sesuatu yang menyakitkan, ya, harus terjadi. Kalau sedangkan konsekuensinya sesuatu yang, ya, harus terjadi. Jadi yang hukuman menyakitkan, lalu membuat anak sakit, ya, lalu fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Pasti biasanya kalau ditanya anak-anak, misalkan Bapak Ibu guru siapa yang paling ini yang suka misalkan memberikan punishment, hukuman, misalnya anak selalu teringat, aku pernah diginikan sama bu guru, pak guru gitu. Lalu anak membenci kedisiplinan akhirnya, ya. Lalu paksaan, ya, seperti itu. Kalau di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya. Nah, lalu konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi dia paksaan takut, ya. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi bahwa psikis anak itu tidak kita pikirkan juga. Lalu konsekuensi, mungkin ini saya juga belajar Bapak Ibu sama, ya. Mungkin dalam keadaan lelah, mungkin misalkan. Nah, konsekuensi, di dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya lebih baik, lalu aspek belajar untuk mematuhi peraturan, ya. Di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, di posisi kontrol itu, ya, ada sebagai guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, lalu teman, lalu pemantau, manajer, ya. Jadi posisi terbaik yang hendaknya dilakukan gagal itu hukuman itu, kalau konsekuensinya seperti ini, restitusinya seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu perisani dalam ini fokus. Untuk 9 ciri-ciri restitusi. Ya, untuk ciri-cirinya, satu, bukan untuk menembus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini tujuannya dari restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ya. Yang ketiga, ya, tawaran bukan paksaan, jadi menawarkan. Lalu yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dan dikeluarkan. Ini saya pada waktu aksi nyata pada menerapkan segitiga restitusi.
Diskusi saya memberitahu Reza untuk menemui saya di kantor. Saya melaksanakan langkah-langkah, ada beberapa langkah di sekitar restitusi tadi. Saya menanyakan kepada Reza dalam ilustrasi tersebut mengapa ini di dalam langkah menstabilkan identitas, mengapa dia memakai bajunya tidak sesuai dengan jadwal lalu terlambat sekolah. Reza tadi, misalkan hari ini kenapa pakaiannya sampai tidak sesuai dengan aturan, lalu keterlambatannya karena apa, ada alasannya. Dalam ilustrasi tersebut bahwa Reza menjelaskan bahwa dia terlambat karena menjenguk neneknya yang sedang sakit, dan pada saat dia mengambil bajunya ternyata yang diambilnya salah. Saya melakukan validasi tindakan bahwa menjenguk nenek itu ya perbuatan terbaik. Selain itu untuk tugas sebagai pelajar ya, anak-anak Reza jangan lupa bahwa sesuai dengan keyakinan kelas bahwa kita harus sesuai dengan pakaian yang dipakai hari ini, lalu tidak boleh terlambat. Kita kembalikan sesuai keyakinan kelas karena keyakinan kelas sudah kita buat bersama-sama. Ini saya sudah melakukan langkah ke restitusi. Saya mencoba untuk memperbaiki kesalahannya ke apa yang dilakukan oleh Reza. Untuk ilustrasi kasus 2, siswa lupa untuk tidak mengerjakan tugas sekolah. Ternyata saya menemukan satu anak yang tidak mengerjakan, ya, Ajeng tidak mengerjakan hari tugasnya. Saya mencoba melakukan restitusi, tidak langsung menyalahkan kepada Ajeng yang tidak mengerjakan tugasnya. Juga bisa mengerjakan pada saat proses pembelajarannya. Saya memberikan kesempatan kepada Ajeng untuk mengerjakan ke depan, meskipun tadi waktu saya mengecek satu persatu dia tidak mengerjakan tugas.
Jadi saya meminta Ajeng untuk menemui saya di kantor. Saya mencoba menstabilkan identitas kepada Ajeng. Saya menanyakan mengapa Ajeng tidak mengerjakan tugas hari itu. Ternyata Ajeng menjawab bahwa dia tidak mengerjakan tugas karena dia berlatih ya jalanan yang disukainya. Saya melakukan validasi tindakan kepada Ajeng. Sebagai pelajar kita memiliki tanggung jawab. Memang cita-cita keinginannya untuk bermain kuda lumping tetap dijalankan, tapi tidak lupa akan tugas belajarnya. Saya kembalikan lagi tentang menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Untuk memperbaiki kesalahan. Ajeng sudah melaksanakan eksekusinya bahwa dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dengan cara tadi dia sudah bisa mengerjakan di depan meskipun tidak mengerjakan tugas. Dia melihat bahwa temannya ada yang belum menguasai materi, dia akan mengajari temannya untuk membuat kalimat tanya yang belum bisa. Ini respon siswa yang sudah saya tanyakan tentang saya melakukan restitusi. Saya memberikan bagaimana saya melakukan restitusi respon siswa Ajeng pada saat saya melakukan restitusi tersebut. Nah itu Bapak Ibu tentang beberapa materi yang sudah saya dapat di guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu ada yang tanya, kalau saya mungkin tidak bisa menjawab nanti bisa saya tanyakan ke fasilitator saya. Mungkin ada tanggapan atau saran untuk saya, silahkan. Silahkan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bu Titin atas waktunya. Di sini saya hanya sekedar bertanya saja. Kalau misalkan ini kebiasaan yang masih saya lakukan sebagai pendidik di sekolah sini, misalkan ada anak yang membuat kesalahan terus saya memberikan hukuman fisik, contohnya push up, itu bagaimana Bu Titin? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus Pak Yusuf ya. Saya juga masih belajar Pak Yusuf untuk melakukan di posisi manajer tersebut. Tadi pertanyaan Pak Yusuf bagaimana intinya tidak menghukum, hukuman fisik gitu ya. Nah sebelumnya
Pak Yusuf sudah pernah membuat keyakinan kesepakatan bersama siswa semuanya, kalau misalkan kalau tidak membawa apa nanti konsekuensinya ini seperti itu. Sudah Pak Yusuf sudah bertanya juga mengapa anak tersebut melakukan kesalahan, alasannya apa? Sudah gitu ya. Jadi intinya Pak Yusuf ya, yang saya pahami setelah saya mempelajari itu bukannya kita anak mau berbuat salah kita membiarkan, tidak. Nah, kalau di segi restitusi yang sudah dilakukan, saya berusaha juga seperti Pak Yusuf juga pernah saya melakukan. Nah, kalau sudah ada keyakinan kesepakatannya dibuat, konsekuensinya ya itu sudah tidak apa-apa. Jadi kita tidak membiarkan kalau anak nakal ya dijana kita maafkan, itu tidak seperti itu. Nah, di segitiga restitusi ini kita kalau sudah membuat keyakinan kesepakatan bersama siswa, kalau dia pada saat itu melakukan kesalahan ya, dia tahu konsekuensinya bahwa dia pasti akan ada misalkan konsekuensi yang didapat kalau tidak membawa misalkan baju, tidak apa-apa Pak Yusuf. Kalau sudah dikeluarkan ke anak-anak membuat kesepakatan, kalau belum kan kurang tepat, tapi kalau sudah tidak apa-apa. Di dalam segitiga restitusi itu kalau intinya anak berbuat sesuatu bukan kita sebagai guru hanya memaafkan, membiarkan, tidak, tetapi kalau ada punishment, menurut saya punishment itu tetap diberikan juga, tetapi harus ada kesepakatan dulu dengan anak-anak seperti itu. Mungkin ada yang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini ada beberapa hal yang saya alami, mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga mengalami. Ini apa ya? Tadi kalau pertama anak merebut makanan ya, atau minta makanan ke teman yang lain, itu ada beberapa alasan mengapa anak tersebut kok merebut. Mungkin dia lapar, mungkin dia mencari perhatian, mungkin anak itu ingin menunjukkan bahwa dirinya kuat, atau beberapa hal tadi yang mungkin sampai 6 atau berapa yang Bu Titin sampaikan. Nah, di sini saya agak bingungnya seperti ini. Kalau anak itu terbiasa untuk meminta teman lain dan yang diminta itu gantian, tidak hanya pada satu anak saja. Hari ini minta kesini, terus mintanya itu menurut saya bukan karena dia itu lapar, bukan karena dia itu ingin menunjukkan kekuatan diri, juga tidak. Tapi menurut saya seperti narjet gitu ya. Itu bagaimana? Kira-kira solusinya seperti apa? Karena ya hal yang seperti itu mungkin nggak hanya di satu kelas saja yang dialami, mungkin di beberapa kelas juga seperti itu. Ada karakter anak yang seperti itu, dan itu kalau sudah diingatkan berbagi oke, tapi tidak boleh narjet. Hanya kalau berbagi, oh aku punya nasi kotak, 1 kotak, ayo kita makan bersama, itu berbagi. Tetapi kalau anak itu misalnya ada salah satu temannya memiliki 5 kue, aku minta yang 2. Nah, itu namanya kalau menurut saya itu istilah kasarnya ya, itu narjet. Itu kira-kira solusinya seperti apa agar karakter anak itu yang pertama berubah, yang kedua anak itu juga merasa diperhatikan. Tapi justru kalau diingatkan dia justru delik-delik agar tidak ketahuan. Misalnya narjet jadah itu sehari bisa sampai 5.000 atau 6.000 dengan berganti-ganti murid gitu, berganti-ganti teman gitu. Itu mengapa saya sendiri sampai saat ini belum menemukan latar belakang dia melakukan itu gitu. Kira-kira mungkin Bu Titin bisa memberi masukan atau teman-teman lain bisa memberi masukan untuk permasalahan ini. Takut saya kalau kebiasaan seperti itu, anak kebiasaan untuk meminta-minta, bukan karena tidak punya loh, meminta karena lapar itu beda.
tapi itu kayak kebiasaan gitu loh, seperti itu. Terima kasih Bu Titin, mohon maaf jika pertanyaan saya nggak pas, hanya ini yang saya alami, mungkin tempat lain juga mengalami, kita bisa diskusi bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Isti, pertanyaannya sangat bagus ya. Di sini saya mencoba menjawab, makanya menawi kulo kirang pas, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahi ya, atau nanti saya tanyakan ke fasilitator yang mumpuni. Nah, untuk yang dialami mungkin Bapak Ibu juga mengalami tentang permasalahan tadi, anak yang selalu mentarget ya, dan dia itu tidak lapar tapi dia mungkin bergantian teman ya yang ditarget, sudah ditanya tujuannya untuk misalkan kenapa kamu nak kemana-mana meminta temannya secara paksa, sudah pernah dicoba Bu? Sudah. Jadi sudah saya tanyakan kenapa, apa kamu lapar atau kamu nggak bawa bekal atau apa. Dia menjawab bahwa tidak membawa bekal, tapi pada kenyataannya dia juga membawa bekal dan itu juga membeli kue. Tapi kok kelihatannya masih kurang menginginkan ke yang lain dan menginginkannya tidak sedikit. Kalau sedikit itu karena pengen biasanya ini cukup ya. Tapi enggak. Kadang semuanya punya uang 5.000. Justru yang dihabiskan anak itu justru yang 3.000. Yang 2.000 bagi yang punya uang, kan enggak pas. Kalau misalnya yang 1.000 enggak masalah. Ada itu loh. Masalahnya seperti itu. Tapi ini saya amati terus dan saya pelajari kira-kira permasalahannya di sisi apa gitu loh. Apa mungkin kurang perhatian atau mungkin gimana, itu saya belum menemukan. Ya, mungkin saya kalau memahami dari permasalahan tersebut ya, kalau sudah diidentifikasi tadi identitasnya bahwa anak tersebut ya, juga sudah misalkan kurang puas dengan miliknya, ingin temannya minta temannya yang lebih, mungkin yang pertama karena kurang perhatian tadi mungkin, lalu kita coba ajak bicara. Perbuatannya tersebut memang kurang tepat. Kalau anaknya tetap anaknya masih tetap, ya mungkin nanti kita buat kesepakatan keyakinan tadi. Kalau nanti kamu mengulanginya lagi, ibaratnya nanti kamu misalkan rasanya apa seperti itu menurut saya. Nanti kalau misalkan semuanya kurang tepat, nanti saya akan tanya ke fasilitator tentang permasalahan yang ditemui di lapangan seperti itu. Sementara besi. Kalau kamu meminta ke A, kamu juga harus mengasih A, itu bagaimana? Jadi seandainya ya, anak ini misalnya punya uang 2.000 untuk membeli kue untuk dirinya sendiri, biasanya kan dimakan sendiri. Tapi kalau kita ke orang lain juga, harusnya kan kalau ini dimakan bersama, beli biasanya 2.000, temannya mungkin 5.000, dimakan bersama, ijo-ijolan atau pil-pilan itu kan lebih bagus ya berbagi. Tapi kalau punyanya sendiri dimakan sendiri, tapi minta ke orang lain kan nggak pas. Itu loh maksud saya. Apa saya suruh makan bersama, misalnya temannya punya uang 5.000, diberikan apa 50.000 juga, anak itu punya 2.000, diberikan 2.000, terus makan bareng gitu loh, bagi sama-sama. Jadi intinya anak tersebut punya dia makan sendiri, tidak dibagi orang lain, tapi dia masih orang lain. Terus yang diminta nggak hanya satu anak, gitu ya. Itu setiap hari dilakukan ya Bu ya. Ya, itu yang makanya saya katakan itu permasalahan karena itu dilakukan setiap hari dan karena dia merasa bahwa itu istilahnya ya saya monitor, dia juga merasa nggak nyaman kalau makmin dile-dile akhirnya. Nah, dia kan sebenarnya merasa salah, tapi dia nggak berubah gitu. Ya tadi Bu, betul yang sudah tindakannya sudah Bu istilahkan sudah sangat betul sekali, bahwa anak tersebut mungkin perhatiannya, tapi ini Bu, dia akhirnya tahu kesalahannya tapi tetap melakukan seperti itu ya. Mungkin karena ini lama-lamaan mungkin ganti, misalkan dia sudah usianya sudah bertambah, mungkin dia benih, mungkin dengan waktu ke waktu mungkin ya anak-anak tersebut perhatiannya juga kurang di keluarganya, atau memang sifat dari anak tersebut. Takut saya jadi kebiasaan. Betul. Itu nanti kan terbawa sampai dewasa seperti itu. Misalnya nek udah dewe tidak Ya seperti itu Bu yang bisa saya bantu
dulu, nanti kalau kurang saya akan tanya ke fasilitator yang sudah mumpuni di ahlinya. Terima kasih. Mungkin itu ya solusi untuk yang pertama harus saya lakukan seperti itu. Ya, buat keyakinan dulu kesepakatan dengan anak tersebut. Bapak Ibu, mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain, saya akhiri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampun rawi ini tentang secuil yang saya dapat, bukan saya karena saya mengguri panjenengan boten. Kita belajar bersama, kita kolaborasi bersama. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerawat panjenengan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.